Kita baca sama-sama. Kolose pasal 3, 1. 1, 2, 3. Duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, dalam Alkitab, ketika saya mempelajari, ada banyak penyebutan tentang Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Di mana gereja Tuhan, banyak umat Tuhan sudah tahu bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bangkit, naik ke surga. Itu di sana menyediakan tempat bagi kita. Itu kita tahu. Betul ya? Sebentar lagi kita masuk ke Paskah, Jumat Agung. Masuk kepada hari Pentakosta juga. Banyak orang tahu bahwa pada saat Kristus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Betul. Dan ada banyak yang tahu bahwa dia menyediakan tempat dan setelah dia menyediakannya, dia akan datang menjemput kita. Tetapi hal yang keempat, yang jarang digali adalah ketika Kristus di surga sana, dia duduk di sebelah kanan Allah. Seapa pentingnya di sebelah kanan Allah? Paulus memulai dengan berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, memberikan sebuah pernyataan bahwa orang, ciri-cirinya yang sudah dibangkitkan dengan Kristus, dia akan cari perkara yang di atas. Dalam bahasa Indonesia yang lain, saya punya 5 Alkitab bahasa Indonesia yang berbeda-beda, ya. Saudara, Alkitab dalam bahasa Indonesia itu ada yang berbeda, bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Ada bahasa yang modern, ada bahasa yang mudah dibaca. Dikatakan perkara di atas, carilah hal-hal yang di surga. Nah, saudara, saya percaya bahwa orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, arah hidupnya beda. Dia tidak lagi terpesona dengan kemegahan dunia. Segala kemewahan dan kemegahan dunia sudah pudar bagi dia. Dan dia terpesona hanya kepada karya Kristus. Amin, saudara. Kita terpikat, kita terpukau dengan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Maka Paulus berkata, orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Gampang kok ciri-cirinya dengan yang belum dibangkitkan. Kalau yang belum dibangkitkan, masih tinggal di kubur yang dingin, dalam kegelapan, dalam kesepian. Itu orang-orang yang putus pengharapan. Orang-orang yang tinggal dalam keputusasaan. Orang-orang yang di dalam keraguan-raguan, kebimbangan. Hidup mereka hanya tertuju pada apa yang terjadi di dunia saja. Tapi kalau orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia tidak lagi tinggal di kubur yang sepi, yang dingin, yang gelap. Dia sudah keluar dari itu, dia berjalan dalam sebuah semangat hidup yang antusias. Apa itu antusias? Entheos. Theos Tuhan, and di dalam. Jadi Tuhan di dalam. Bayangkan, orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus adalah orang yang sudah mengalami dalam hidupnya ada Tuhan di dalamnya. Dan orang yang ada Tuhan di dalamnya, semangatnya beda. Hidupnya penuh dengan gairah. Amin, saudara. Iya. Seorang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Pagi ini dia bangun, dia buka handphone, dia dapat kabar. Kelapa Gading banjir. Dan dia bilang, dia gak akan bilang, CP banjir gak ya? Kayaknya aku minggu depan deh baru ke Galilea. Kayaknya minggu depan ke gereja deh. Padahal nyanyi lagunya dahsyat. Ku kan berdiri di tengah badai. Ini hujan dikit. Udah gak datang. Padahal udah datang. Dahsyat di gereja, ada teh hangat. Saudara kan terkesan orang yang udah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dia tidak akan memusingkan dirinya dan perkara-perkara di dunia. So bagi dia, dunia dengan segala yang ada itu udah mati. Dia hidup hanya untuk Kristus. Amin. Iya. Nah pertanyaannya, Pak, kenapa cari perkara di atas? Paulus berkata, karena ada Kristus. Ada Kristus di sana. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kita bertanya, Kristus ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa ini penting untuk dijelaskan? Dengar baik-baik. Kalau sampai Tuhan mewahyukan, kepada Paulus menuliskannya, pasti ada maksudnya. Sampai sebuah posisi sebelah kanan dan duduk, pasti ada maksudnya. Jujur, saya sedang sangat rindu ke Israel. Karena selama saya punya kesempatan ke Israel, saya belum mau waktu itu. Dan sampai sekarang, belum pernah ke Israel. Dan sekarang pingin banget. Kenapa? Saya dapat sebuah kebenaran begini. Saya terpukau sekali kalau orang ke Israel, saya titip beli tabut perjanjian. Kalau perlu beli replika Bait Allah. Karena bagi saya, bangunan sebagus apapun di dunia, kalah dengan Bait Allah, kalah dengan Bahtranu, kalah dengan tabut perjanjian. Karena arsiteknya Tuhan. Yang kasih ukurannya Tuhan. Betul nggak?
Yang suruh bikin 3 tingkat itu idenya Tuhan. Jadi arsiteknya Tuhan. Maka saya kagum sekali dibanding bangunan di Dubai, di China. Sebagus apapun, kalah sama rancangan Tuhan. Maka saya percaya pasti ada maksud Tuhan ketika menyatakan Kristus duduk sebelah kanan Allah. Bagaimana Paulus bisa tahu itu pemandangan ilahi? Betul nggak? Itu kan sesuatu yang di sana. Bisa ada 2 kemungkinan. 1, Paulus dinyatakan ketika dia mengalami penglihatan. Ingat Paulus pernah berkata, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh, aku kenal orang itu. Tapi dia nggak nyebut namanya. Padahal dia sendiri diangkat ke tingkat langit yang ketiga. Betul nggak? Itu Paulus. Paulus pernah diangkat? Pernah. Cuma Paulus rendah hati. Udah dibawa ke surga nggak ngomong-ngomong namanya. Beda dengan pendeta sekarang. Naik turun ngomong terus. Akan begitu. Nah saudara, Paulus berkata, carilah perkara di atas. Karena Kristus duduk sebelah kanan Allah. Nah, saya coba cari tulisan Paulus lagi di Roma. Dia bilang begini. Nggak bisa? Boleh dibantu kalau nggak bisa. Oke. Kristus Yesus yang telah mati, baca sama-sama. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah, Paulus bilang begini, bahwa Kristus Yesus yang telah bangkit itu, posisinya apa? Duduk. Sama nggak dengan ayat yang tadi? Sama nggak? Sama ya? Saudara lihat, Paulus berkata duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sekarang lebih terbuka lagi. Dia bukan hanya duduk sebelah kanan Allah, dia menjadi apa? Pembela. Kata pembela ini satu kata dalam konteks situasi Romawi yang saat itu Paulus pakai situasi pengadilan. Dalam pengadilan Romawi itu ada hakim, ada penuntut, ada terdakwa. Ada satu bagian lagi, apa? Pembela. Saudara bisa bayangkan kalau ada terdakwa, ada hakim, ada penuntut, nggak ada pembela. Bisa menang nggak? Nggak bisa menang. Betul? Sedangkan Alkitab menyatakan pendakwa kita, penuntut kita, itu siapa? Iblis. Makanya saudara, ketika Kristus menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, dia bangkit. Dia naik ke surga, dia menjadi pembela kita. Sehingga sejak saat itu, kita nggak akan pernah dikalahkan. Karena kita punya pembela yang sempurna, yang membela kita. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ya. Saudara lihat, kita ada pembela. Nah, kata pembela ini mengejutkan saya. Dalam konteks teologinya, itu adalah pendoa syafaat. Jadi, pembela ini dia memberi petisi terus-menerus, memohon dengan sangat, meminta terus-menerus. Dan bahasa konteks teologinya, pendoa syafaat. Loh, hari ini saya harus bukakan kepada Jemaat Galilea. Kenapa? Saya bangga banget mengkhotbahkan hari ini. Karena saya percaya bahwa hanya di dalam kekristenan kita memiliki keistimewaan demikian. Apa istimewanya? Di luar kekristenan, pemimpin meminta pengikut doakan dia. Saudara pasti ngerti maksud saya. Saudara, saya ulangi, di luar kekristenan, di luar iman Kristen, di sana pemimpinnya minta pengikut doakan dia. Tapi hanya dalam kekristenan kita punya pemimpin yang berkata, aku doakan kamu. Bilang wow. Bangga gak saudara? Oh iya. Bangga saudara. Dahsyat saudara. Gini, saudara kalau doakan Pastor Fernando, itu biasa kok. Saudara harus berdoa untuk gembala. Ya. Tapi kalau Pastor Fernando sebagai pemimpin mendoakan Anda, dahsyat gak saudara? Dahsyat, betul? Kita punya pemimpin yang mendoakan, betul? Nah, Yesus menjadi pembela bagi kita. Nah saudara kekasihan Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, kenapa kita butuh pembela? Karena ada penuntut, mendakwa siang dan malam. Kenapa kita butuh sampai sedemikiannya? Sehingga kita diminta mencari perkara yang di atas. Alkitab bilang begini, ini persoalannya, ini faktanya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah. Dengar baik-baik. Kalimat ini bukan Pastor Fu yang ngomong. Kalimat ini bukan saya. Ini kalimat Yesus. Betul? Dan Yesus berkata, dalam dunia kamu
mimbar, ada pernyataan, ada yang mengatakan bahwa enggak ikut Yesus semua beres kok. Waktu banjir tanggal 1, ketika air datang, lihat ini orang Kristen, dia nggak masuk, dia masuk yang ke tetangga. Nggak ada gitu. Betul saudara? Nggak ada. Yesus bilang, kenapa menderita penganiayaan? Perhatikan polanya. Yesus berkata, karena aku bukan dari dunia, aku dari atas sana, aku dari surga. Maka dunia tidak mengenal aku. Karena dunia tidak mengenal aku, dunia menganiaya aku. Dan kalau dunia menganiaya aku, kamu pun akan dianiaya. Waduh Pak Pendeta, baru pertama diundang bicaranya serem banget. Penganiayaan. Loh, ini bukan kan, ini Yesus yang ngomong. So penganiayaan bukan hanya fisik. Penganiayaan itu bisa mental, bisa psikis. Betul nggak? Saya kasih contoh. Saya bikin kacamata di salah satu tempat. Soalnya waktu saya buat, cukup enak sih, nyaman. Pak, sudah deal harganya, Bapak jalan pergi belanja dulu, nanti balik kacamatanya selesai. Nah waktu itu saya ada di sebuah lembaga Kristen. Dan 7 tahun saya nggak ganti kacamata. Saya baru tahu aturannya, kacamata bisa diganti setiap setahun sekali. Budgetnya 1 juta. Nah tapi kalau kita nggak ada masalah kan nggak harus ganti terus. Betul kan ya? Masa ganti terus, model terus, nanti jadi pastor style lagi. Saya pakai begini aja bergumul saudara. Ini karena berkat dikasih temen gak pernah pakai. Anak saya bilang, Pak sepatunya gak pernah pakai. Saya baru tahu harga sepatunya Pak. Saya jualin ya Pak ke teman saya. Saya bilang jangan loh. Ini dikasih orang saya pakai. Ternyata ketika pakai seneng juga. Masuk tadi dibilang Bapak lebih muda ya kelihatannya ya. Jadi ini saya gak beli. Ini dikasih ya. Saudara, saya waktu bikin kacamata selesai. Saya datang, saya ambil. Waktu saya ambil. Di ini etalase. Dia buka bon. Saya tanya, berapa? Ya kan? Terus, mana barangnya? Dikasih. Dia buka bon. Saya lihat, saya pasang, dia kasih kaca, saya lihat. Wih, ganteng juga loh. Pakai kacamata. Saudara, saya tanya, buka bon. Dia buka bon. Tapi dia gak mau tulis. Dia nanya saya, harganya berapa ya? Karena saya udah deal, udah setuju dengan bosnya, saya bilang 700 ribu. Dia nanya lagi, 700 ya? Loh kok kayak gak percaya? Saya bilang gini, itu ada bos kamu, duduk dekat kasir. Ya kan? Kamu tanyain dia, tadi saya nawar sama dia berapa jadinya. Dia lihat bosnya, dia gak mau nanya. Dia lihat saya lagi, 700 ya Pak ya? Loh, akhirnya saya bilang gini, kalau kamu gak percaya, saya pakai kalimat itu. Karena kalimat itu keluar dari mulut saya, dia udah gak enak. Enggak, bukan gak percaya Pak. Maksud saya, Bapak mau saya nulisnya 700 atau yang lain. Bilang, ini kayak pada polos semua nih wajahnya nggak ngerti ini. Maksudnya mau tulis 700 atau sejuta gitu. Nanggap. Di mark up. Ngerti? Ah itu. Jadi jangan heran. Lem Ibon bisa harganya beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya langsung bilang ke dia. Saya bilang, Dek. Dan dia mau ajak saya nulis angka yang lain. Saya bilang, Dek, saya pendeta. Dia langsung kalang kabut. Sorry Pak, maaf Pak, dia bilang. Dia gak enak. Untung reaksinya begitu. Kalau saya bilang, dia ajak tulis 1 juta. Saya jawab, Dek, 700. Saya ini pendeta. Kalau dia lihat, dia dengar, dia jawab, biasa Pak, banyak pendeta begitu kok Pak. Kalau dia jawab begitu, habis dunia kependetaan. Oh Yesus, saudara, lihat. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudara berkata, tapi kan Pastor Fu itu pengalaman Pastor Fu. Khotbah itu harus kembali ke dasar Alkitabiah. Bukan hanya berdasarkan pengalaman. Ada contoh nggak di Alkitab? Yuk, saya kasih contohnya ya. Orang yang setia, orang yang jujur, orang yang taat. Tapi ternyata ada persoalan. Yuk. Baca ya, 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Oke, stop dulu di sini. Saya mau jelaskan dulu konteks bagian ini. Itu Yesus minta mereka berlayar dan banyak orang pulang. Setelah selesai mujizat 5.000 orang makan roti. Ingat ya, yang 5 roti 2 ikan. Nah, kenapa Yesus suruh pulang? Karena hari sudah malam. Dari mana tahu? Di situ diceritakan murid-murid datang ke Yesus. Guru, suruhlah mereka pulang. Hari sudah malam. Nah itu. Yesus jawab, enggak. Kamu harus kasih mereka makan. Wih kaget. Guru, mau beli di mana? 5.000 orang kayak begini. 5.000 orang turun.
Kebretok di bawah, habis. Nggak makan. Nah Yesus bilang, ada apa? Apa yang ada padamu? Maka dikasih kan yang ada. Yesus doakan, lalu 5.000 orang makan. Selesai itu, hari udah malam belum? Sudah dong, betul? Nah maka Yesus perintahkan murid-muridnya jalan, dan semua orang disuruh pulang. Itu latar belakangnya. Lanjut kita baca. Dan setelah orang banyak itu disuruh Yesus pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baca sama-sama. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan, coba lebih kencang dong. Dan, kalau Yunus diombang-ambingkan oleh angin sakal dan gelombang, saya ngerti. Karena Yunus melarikan diri dari panggilan. Saya bisa paham. Tapi kalau ini murid-murid, lihat loh, mereka berlayar bukan karena keinginan sendiri. Bukan mereka bilang, "Hey Pet, capek ya seharian pelayanan ya, kita mancing yuk." Kan gitu? Enggak. Mereka berlayar karena apa? Diperintahkan Yesus. Loh, berarti mereka taat, mereka tunduk, mereka setia, mereka jalanin. Nah, waktu mereka jalanin, ada gelombang, ada angin sakal. Pertanyaan saya, Yesus mau tahu nggak? Mau tahu kan? Yesus tahu nggak di depan akan ada gelombang? Yesus tahu nggak ada angin sakal? Kok masih suruh berlayar? Nah, pikirkan ini jadi PR. Kita tutup dalam doa. Saudara, ya, banyak pertanyaan dalam Alkitab yang ketika kita lihat sebenarnya itu bukan membingungkan. Tapi justru ada makna yang Tuhan taruhkan di dalamnya untuk kita. Saudara, ketika mereka berlayar, saudara. Mereka udah taat, mereka udah jalan. Saya pernah layanin pengusaha bilang begini, "Pak, saya dulu dalam bisnis, Pak. Jangan main-main sama saya." Waduh, saya nggak usah cerita lah Pak, kotornya saya. Sekarang di dalam Tuhan saya percaya Yesus, saya jalanin bisnis saya. Saya nggak ke kanan, nggak ke kiri, saya lurus. Saya jalanin. Bapak tahu yang terjadi? Saya diciak sama orang. Tahu ciak Bu? Soalnya Ibu lama di Korea sama Bapak. Tahu diciak? Apa itu? Dimakan. Di sini ada orang Batak? Angkat tangan teman-teman Batak. Ada. Oke, saya kasih tahu. Orang Batak bilang uang itu apa? Hepeng. Orang Tionghoa bilang teman dekat itu apa? Hopeng. Nah, tahu nggak rahasia kenapa orang Tionghoa itu kaya? Karena orang Tionghoa Hopeng sama hepeng. Nah, saya ulangi, Hopeng itu apa? Teman dekat. Betul kan? Hopeng. Hepeng itu duit. Jadi orang Tionghoa Hopeng sama hepeng. Nah, itu. Nah, ini rahasia untuk teman-teman Batak. Kalau begitu gimana caranya untuk bisa berhasil? Jadikanlah, ya, ingatlah dan lihatlah. Hepeng itu bukan hanya duit. Hopeng itu juga uang. Jadi jaga relasi yang baik. Oke? Wah, balik-balik. Intermezzo, saudara serius banget. Kalau dengar hopeng-hepeng, waduh, dengar serius banget gitu. Balik. Ketika mereka diombang-ambingkan, so mereka taat kan, mereka jalanin. Saya juga dengar ya ada guru minggu bilang, "Pak, kami pacaran, kami setia di gereja, kami 5 tahun pacaran, menikah diberkati di gereja, 7 tahun setelah pernikahan, nggak ada suara bayi di rumah." Ayo, kalau ada yang ngomong begitu mau jawab apa? Mau pakai enggak, di dalam Tuhan diberkati semua, urus nggak ada masalah, semua lancar. Apa ya? Udahlah, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bahwa di tengah pergumulan selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Betul? Ya. Saudara, saya menemukan bahwa mereka, saudara tahu nggak berapa lama mereka alamin? Jumat, lihat. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara, tadi kira-kira kalau di daerah Galilea mereka baru mulai belayar, hari udah gelap jam berapa kira-kira? Jam 6 sore lah ya. 6 sore. Terus jam 3 Yesus baru datang. Berapa jam? 9 jam. 9 jam. Nah, saya mau mengukur betapa dahsyatnya angin sakalnya. Seberapa dahsyat sih?
Saya bandingkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 19. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. 2-3 mil kalau dikonversi ke kilometer, itu kira-kira 4 kilo. Orang seperti Petrus yang profesional di bidang nelayan, dari kecil udah jadi nelayan. Dan beberapa murid Yesus yang nelayan. Untuk mendayung 4 kilometer, nggak butuh 9 jam. Betul nggak? Kalau mereka cuma bisa 4 kilometer, dan itu 9 jam, sampai Yesus mendapatkan mereka di titik itu. Berarti angin sakalnya kenceng banget. Nggak bisa kemana-mana. Tertahan di situ. Wow. Gini, saya coba melangkah masuk ke perahu mereka. Saudara, saya coba berimajinasi. Soalnya saya ajak saudara berimajinasi, saya siapin khotbah pun berimajinasi. Kira-kira apa yang terjadi di perahu. Ini dari pengalaman saya ketika melayani anak muda. Saudara melayani anak milenial, itu nggak gampang. Khotbah kita itu harus ada contoh yang aplikatif, menarik. Ketika tidak menarik dari depan, dia WA temannya belakang. Dan dia omongin pendeta. Ini pendeta bosenin banget sih. Dulu ngomongin pendeta, orang gak berani dalam gereja. Sekarang lagi ibadah, pendeta bisa diomongin. Temennya balas lagi dari belakang. Iya, bosenin banget. Habis ini kita makan kue tiaw acai yuk. Dia ngomong kue tiaw acai, kita lagi khotbah. Temennya balas lagi. Iya, untung tuh si Santo gak datang. Untung lagi gak datang. Pokoknya hari ini nama Pak Santo jadi contoh dah. Saudara bayangkan saudara. Maka saya pingin anak-anak muda sekarang, gini, survei terakhir menunjukkan, ini survei dari Barna dan Bilangan, menunjukkan bahwa anak muda banyak meninggalkan gereja. Saudara, dan ini menjadi kepedihan di hati saya, tadi saya ngobrol dengan pastor bahwa kita akan jangkau anak muda. Saya rindu bahwa gereja Anda bisa menjangkau banyak anak muda. Karena ini strategis banget tempatnya. Amin saudara. Saudara harus penuhi tempat ini dengan anak-anak muda, generasi milenial. Amin saudara. Ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Saya melihat bahwa ketika film Hollywood, itu Frozen itu ceritanya bener asli? Cerita bener apa cerita karangan? Frozen. Karangan kan? Tapi setelah anak kita nonton jadi kayak asli bener kan? Iya, anak saya habis nonton pakai handuk. Saya takut dia lompat dari tangga. Let it go, let it go. Dia nari begitu. Waduh saudara, jantung saya ditekan. Dia pikir waduh itu anak muda habis nonton Spider-Man tangannya begini-gini. Dari bioskop keluar. Percaya gak bakal keluar jaring laba-laba. Tapi kenapa Hollywood yang filmnya cerita gak bener, dibikin jadi bener banget. Oh ini kisah Alkitab bener gak? Bener. Dikhotbahin. Kayak gak bener. Itu yang bikin anak muda ngantuk. Ini pendeta bosenin banget. Nah maka yuk saya ajak saudara melangkah masuk ke dalam perahu mereka. Apa sih yang mereka omongin? Mungkin Petrus lihat, Yud, gitu ya. Di Alkitab nggak ada Yudas maksudnya. Yud, lu jangan pegang duit melulu. Lu takut amat sih duit jatuh. Ingat ya, uang zaman dulu kan koin, ya kan? Yudas bendahara. Itu kapal diombang-ambing air masuk, dia pegangin duit dong. Ya orang dia cinta duit. Nah, si Petrus marah. Yud, lu pegangin duit melulu, bantuin cedokin air. Kalau enggak, tenggelam kapal, mati juga lu. Gitu kan ya. Nah Yudas ditegur di depan semua orang. Malu juga dong ya kan. Bingin bela diri juga dong. Kok gue yang cuma ditegur, bukan hanya gue yang pegang duit. Si Matius juga bantu. Matius latar belakangnya apa? Pemungut cukai, nggak bisa belayar. Lihat di ombang-ambing kan dia pegangan kapal juga. Si Yudas lihat, Mat! Lu juga jangan takut mati, pegangan melulu. Mat ini bukan somat. Alkitab nggak ada somat, Matius. Lu bantuin juga cedokin. Masa gue sendiri yang bantuin? Begitu kan? Ribut. Tolong habis ini, jangan pulang cari ceritanya di Alkitab. Nggak ada. Jangan sampai pastor saudara bilang, wah ini sesat nih pendeta nggak diundang lagi. Kan saya udah bilang, imajinasi, betul? Kita ngelangkah ke dalam nih. Nah tapi ketika saya coba imajinasi, kemungkinan ada 2 pertanyaan ini muncul. Kemungkinan besar. Saudara orang yang menghadapi antara hidup dan mati, menghadapi goncangan sebegitu dahsyat, bencana yang begitu luar biasa, biasanya bertanya. Ya, ini dalam lingkup filsafat ya. Kalau filsafat itu ada 3 pertanyaan besar kan. Siapa Tuhan? Apa tujuan hidup saya? Ya kan? Dan kalau di dalam pergumulan, biasanya orang bertanya, Tuhan di mana sih?
Saudara, saya layani orang-orang yang mengalami goncangan rumah tangga, dalam ekonomi, dalam karir, ketika suami dipecat, di PHK. Oh, awalnya dia berdoa untuk suaminya. Doa puasa, masuk ruang doa, bergumul. Bulan pertama, bulan ketiga. Tapi setelah setahun gak dapat pekerjaan, sang istri keluarkan pertanyaan. Kalau Tuhan ada, Tuhan di mana sih? Kok suami saya gak ditolong? Betul gak? Saya layani orang-orang mengalami kondisi yang berat. Ketika anak mereka mengalami kecelakaan, ketika anak mereka tertipu dalam bisnis, ketika mereka mengalami masalah. Tuhan di mana sih ketika anak saya ngalamin itu? Tuhan kalau ada kok gak tolong, kan Tuhan tahu. Betul? Banyak yang bertanya demikian. Kemungkinan nih pertanyaan kedua yang muncul di kapal itu. Selain di mana Tuhan, yang kedua adalah kapan Tuhan tolong? Saya sebagai dosen, saya pernah mengalami mahasiswa saya ketika papanya masuk ICU. Saya tahu apa yang terjadi? Ketika orang tua masuk ICU, dia berdoa. Hari ketiga pun dia masih puasa. Tapi ketika 2 minggu, jujur, ICU mahal per hari. Di minggu yang kedua, dia mulai bertanya, kapan Tuhan tolong papa saya? Keluarga kami gak kuat tanggung biaya ini. Mesin nyala terus di ruang ICU. Pertanyaannya apa? Kapan Tuhan tolong? Di mana Tuhan? Kapan Tuhan tolong? Saudara, di dalam kapal yang digoncangkan, diombang-ambingkan angin sakal, kemungkinan murid-murid bertanya, Tuhan di mana? Kan Tuhan yang selalu berlayar, betul? Terus kapan Tuhan datang? Datangnya jam 3, saudara. Kita cari tahu ya Tuhan di mana ya. Yuk coba lihat, Tuhan di mana? 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruh Yesus pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. So, saya percaya saudara, bahwa ketika Yesus dikatakan di bagian ini berdoa seorang diri, ada maksud Tuhan. So, bisa gak sih? Saya mau tanya, boleh pinjam bangku Pak? Saudara, kalau Yesus bayangin pelayanan sepanjang hari, di alam terbuka, khotbah 5.000 orang, gak pakai mic loh. Betul? Panas terik, kelelahan, sampai malam pun kadang dicari orang. Sekarang dia naik ke atas bukit, Yesus duduk, menikmati pemandangan, angin sepoi-sepoi yang enak, merenggangkan badan. Bisa gak Yesus lakukan itu? Bisa dong. Tapi saya gak melihat Alkitab mencatat Yesus lakukan itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Alkitab mencatat, dia naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri. So, saya percaya ketika Yesus berdoa di atas bukit, walaupun secara fisik dia tidak hadir di perahu murid-muridnya, tapi melalui doa, dia hadir untuk murid-muridnya. Amin saudara. James Dobson, pendiri dari Focus on the Family, bersama istrinya suatu hari pelayanan. Lelah sekali, pulang ke rumah tertidur. Tengah malam istrinya bangunkan. Pak, kita belum doa. Oh iya, mereka berdoa. Berdoa untuk anaknya, berdoa untuk pelayanannya. Dan apa yang terjadi? Mereka selesai berdoa tertidur. Larut malam, anak perempuannya pulang. Saudara, istrinya keluar, buka pintu. Waktu buka pintu, anak perempuannya teriak histeris. Mami! Nangis, mamanya peluk, gemetaran. James Dobson keluar dari kamar. So, dengar suara di luar begitu luar biasa. Dia tahu itu suara perempuannya, nangis, teriak histeris. Dia keluar, saudara. Dan James Dobson keluar. Dia suruh anaknya minum dulu. Haus. Setelah kasih minum, disuruh tenang, suruh cerita ada apa. Anaknya bilang waktu dia pulang ke rumah, dia mampir satu minimarket yang 24 jam. Dia belanja sedikit barang. Waktu dia belanja sedikit barang, dia masuk lagi ke parkiran, dia masuk mobil. Tiba-tiba, gak tahu sembunyi di mana, ada seorang pria keluar. Entah dari bawah kolong mobil atau dari sisi yang lain. Ya, keluar pecahin kaca mobilnya. Tepat di sebelah kirinya. Saudara, dia udah gak bisa mikir apa-apa. Tapi begitu cepat dia masukin kunci, dia starter, dia melarikan diri. Kaca mobil pecah, dia tidak tahu apakah dia akan diperkosa atau dirampok, dia nggak ngerti. Tapi yang jelas dia berhasil melarikan diri. Kaca mobilnya pecah. Mamanya nanya, jam berapa kejadiannya? Di mobil kan ada jam digital kan? Dia sebut jamnya, jam segini. Saudara tahu itu jam apa? Jam ketika mamanya terbangun, ajak papanya berdoa. Kita doa, masih ada anak yang di luar. Kita perlu untuk berdoa. Disitulah pertolongan Tuhan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jemaat terkasih dalam Tuhan, dengar. Kadang kita berpikir, enggak, anak saya baik-baik aja kok di sekolah.
Baik-baik aja, siapa bilang baik? Ada orang mau nawarin dia narkoba, Tuhan gagalkan niat orang itu. Betul? Kadang kita berpikir bahwa, enggak, rumah saya aman-aman aja kok. Siapa bilang aman? Ada yang mau masuk, ada maling, Tuhan gagalkan niatnya. Kita parkir mobil ke restoran, kaca spion mobil kita mau dicongkel oleh orang. Kita selalu melihat, enggak, baik kok, aman. Enggak aman kok. Tuhan yang gagalkan niat orang itu. So, dengar baik-baik. Ketika engkau sebagai orang tua berdoa, saya percaya, secara fisik engkau nggak hadir untuk anakmu. Tapi melalui doa, engkau hadir untuk hidupnya. Amin, saudara. Anak-anak yang ke Jakarta merantau. Saudara lihat, ada banyak kesaksian saya melihat anak yang berjumpa dengan Tuhan. Karena orang tua di daerah ternyata mendoakan anaknya terus di Jakarta. Amin, saudara. Maka ketika Yesus dinyatakan berdoa di atas bukit. Yesus memang nggak hadir secara fisik. Jam 3 baru datang. Tapi saya sangat percaya. Melalui doa, Yesus hadir untuk murid-muridnya. Dia peduli, dia hadir kok. Bukan nggak hadir. Saudara, ada satu contoh. Kita lihat. Saudara. Stefanus. Yesus hadir. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan ulangi. Dan tadi di Kolose slide yang pertama, Yesus posisinya berdiri apa duduk? Duduk ya? Betul, Bu. Nanti habis ini Ibu dapat sepeda. Hadiahnya sepeda kalau jawab betul, Bu. Ambil aja sepeda, saya nggak tahu punya siapa, Bu. Duduk. Lalu di Roma kita baca, Yesus posisinya duduk apa berdiri? Duduk kan? Saudara, sepanjang Alkitab saya pelajari, Yesus yang sudah mati bangkit naik ke surga, selalu dibilang duduk. Satu-satu kalinya berdiri di ayat ini. Saudara, kenapa Yesus berdiri? Saudara, perhatikan. Kejadian ini, Stefanus sedang penginjilan. Bukan window shopping. Dia sedang penginjilan, hati orang tertusuk, ahli Farisi, ahli Taurat, kaum Farisi, Saduk marah. Dia diseret, ditangkap, dibawa saudara. Mereka buka jubahnya supaya bisa leluasa menganiaya. Jubahnya ditaruh, satu anak muda jaga. Namanya Saulus. Mereka ambil batu, mereka aniaya. Mungkin mereka bilang, mana Tuhanmu? Kalau Tuhanmu bantu kamu, suruh dia muncul. Buktinya sekarang, Tuhanmu gak bisa nolong kamu apa-apa. Setelah waktu Stefanus tersungkur saudara, dia dilempar batu. Saya mau tanya, Tuhan tahu gak? Ada banyak orang bilang, Tuhan tahu, tapi kenapa gak diubah ya? Waktu batu dilempar, sampai ke dia berubah jadi roti boy. Enggak tuh gak berubah jadi roti boy, tetap batu, Pak, Bu. Betul? Tuhan Maha Kuasa kok. Iya, tapi tetap batu kan? Tapi lihat, di dalam pemandangan ilahi, sesuatu terjadi di sana. Yesus yang duduk. Ketika Stefanus dianiaya. Sepanjang Alkitab selalu bilang Yesus duduk. Hanya di bagian ini berdiri. Dan Yesus berdiri. Apa maksudnya? Perhatikan. Saudara, kalau saya duduk nih, contoh kalau saya duduk. Lalu ada satu yang senior lewat. Begitu ya. Yang senior, bapak lah ya. Lewat senior. Saya harus gimana? Berdiri. Betul? Kenapa berdiri? Hormat. Makanya kalau saya duduk pun ada, ini untuk anak muda ya. Kadang-kadang anak muda itu duduk ya, itu ada etikanya. Kalau saya duduk ya, ada orang di kanan, ada di kiri. Contoh, di kanan ada, di kiri nggak ada. Saya pingin kaki bersilah, begel. Bersilahnya sebelah mana? Ini ada orang, ini nggak ada orang. Bersilah ke sini. Kalau saya, gitu ya. Pak, kanan kiri ada orang. Gimana bersilahnya? Ya kan? Ke kanan boleh, kiri boleh. Tapi telapak kakinya nggak boleh hadap ke muka orang. Begini. Ada anak muda ngobrol, saya kesel banget. Pak, gimana kabarnya Pak? Begini lagi. Jadi ngerti ya? Boleh nggak kita bersilah? Boleh. Telapak kaki hadap ke bawah. Nah itu ya. Tapi di sini enggak, cuma sini baik-baik semua ngerti ya kan? Saudara, kebalikan. Kalau yang lebih senior duduk, saya lebih muda. Saya lewat. Saya harus gimana? Anggu kan ya? Kalau kenal panggil salamin sebagai hormat. Tapi kebayang nggak? Ternyata yang senior duduk, yang muda lewat. Yang senior bisa berkata, apa kabar? Berdiri, salamin. Berarti ada sebuah relasi. Dia kan nggak harus berdiri sebenarnya. Dia lebih senior. Dia duduk aja, yang muda bisa salamin. Tapi kalau dia sampai panggil, dia berdiri, Pak,
Berarti ada sebuah hubungan. Betul? Lihat, ketika Yesus yang duduk, dinyatakan setiap ayat. Dan tiba-tiba di sini dikatakan berdiri. Apa maksudnya? Waktu itu Stefanus dianiaya. Penganiaya mungkin berpikir bahwa Tuhanmu mati kok. Mana Tuhanmu? Kalau Tuhanmu ada, suruh dia muncul. Yesus itu sudah disalibkan oleh orang Romawi. Kami yang nuntut dia disalibkan. Masih beritakan Yesus. Kalau Yesus ada, suruh dia muncul. Kalau Yesusmu ada, suruh dia bela engkau sekarang. Mereka nggak tahu. Di surga sana, Yesus yang duduk. Stefanus melihat, bukan lagi duduk, dia berdiri. Dan di situ saya percaya Yesus menyatakan, Stefanus, saya tahu penderitaanmu. Saya peduli. Saya tahu apa yang kau alami. Saya berdiri di sini membela engkau. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, saya menginjili orang. Saya nggak takut injili orang agnostis. Agnostis itu yang free thinker. Yang ateis, yang tidak percaya Tuhan. Itu nggak sulit. Yang paling sulit adalah memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya bahwa Allah itu peduli. Memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya Allah ada. Itu nggak begitu sulit. Yang paling sulit menginjili orang yang tidak percaya bahwa Allah itu mengasihi dia dan peduli kepada dia. Kalau orang udah tahap seperti itu orang udah kecewa sama Tuhan. Wah, itu parah. Betul saudara? Nah saudara, iblis selalu ingin menanamkan. Enggak, Allah nggak peduli. Enggak peduli kok. Dia mengerti. Nah, dan ini yang jadi persoalan. Kalau saya khotbah di anak muda, mereka nanya begini. Khususnya mahasiswa ya. Saya khotbah di UPH, di Trisakti, di persekutuan mahasiswanya. Oh, mahasiswa akan nanya begini. Pak Pendeta, kalau Bapak bilang Yesus membela kita itu artinya bersyafaat, berdoa membela kita. Kok badai masih terjadi? Kalau Yesus bersyafaat, kenapa nggak jamin kehidupan bebas badai? Nah, mahasiswa itu begitu tuh. Beda dengan Jemaat Galilei. Ini antusias banget wajahnya hari ini, Pak. Dahsyat banget. Wow, tepuk tangan dong ya. Ini pasturnya aja antusias, dahsyat. Dia dengar khotbahnya gini. Ada yang begini. Wah, gitu kan ya. Dahsyat. Kalau di mahasiswa enggak. Dia dengar khotbahnya. Terus badannya miring dikit. Topang dagu. Sedikit agak nggak benar dia langsung. Mahasiswa. Mahasiswa dengar khotbah itu kritis. Persembahannya krisis. Jangan kasih tahu ya. Saya pernah ngalamin jadi mahasiswa, saudara. Ya, pada bulan-bulan di pertengahan, jajannya masih di luar, gado-gado, mantep gitu kan ya. Tapi udah akhir bulan makannya Indomie. Itu pun kalau bisa pakai telur, udah haleluya. Udah akhir bulan, udah gak pakai telur. Ya, udah sampai ujung akhir bulan, kelewat. Indomie gak pakai air. Kok Pak bisa gak pakai air? Karena kalau masak Indomie keluar ke dapur, kelihatan ibu kos ditagih. Jadinya di kamar, bejekin aja Indominya. Kasih makan. Nah mahasiswa akan lagi, orang-orang, dia akan lihat, orang kritis begini. Kalau Yesus berdoa, kenapa badai terjadi? Kalau Yesus bersyafaat, kenapa gak jamin kehidupan bebas badai? Kenapa? Jawabannya, saya lihat kisah ini. Di akhir dari kisah ini, dikatakan demikian. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Menyembah dia. Katanya, sesungguhnya, so lihat, perjalanan iman Kristen, spiritual journey kita, itu bukan berhenti di berkat. Lihat, perjalanan iman orang Kristen itu bukan berhenti di mujizat. No. Perjalanan iman Kristen yang benar adalah sebuah pengalaman, mengalami Tuhan dan kebenarannya, dan akhirnya sampai satu titik pengakuan. Sesungguhnya, Yesus anak Allah. Itu yang benar. Amin saudara, maka ada lagu bilang begini, berkat-Mu yang telah ku terima. Lanjut. Membuatku terpesona. Ada gereja yang saya layani, dia nyanyi. Dia ubah. Selalu membuatku terpesona. Secara teologi saya tahu ini gak benar nih. Bukan selalu, tapi sempat. Tapi saya gak bisa protes. Bukan saya pencipta lagunya. Beda dengan tadi lagu yang saya nyanyikan. Saya bisa protes. Ini gak benar. Nah, so saya bilang, bukan selalu kok. Saya cari tahu. Dan saya dapat tahu. Ternyata bukan selalu. Sempat. Kenapa sempat? Dengar. Yang selalu membuat kita terpesona, cuma Tuhan Yesus. Bukan berkat. Amin. Berkat biar cuma sesekali bikin kita terpesona. Tapi yang selalu membuat kita terpesona adalah Yesus. Saudara, tahun 2000 saya melayani seorang aktor Indonesia. Saya kenal mamanya divorce sama papanya, dia lebih ikut papanya, dia lagi main sinetron terkenal. Saya udah tahu orang ini bermasalah dalam iman Kristennya.
Benar, 2018 akhir dia pindah iman. Tinggalkan kekristenan. Saudara, kenapa dia tinggalkan kekristenan? Saya tahu satu hal. Dia tidak sampai kepada pengakuan. Dia tidak sampai sebuah pengenalan bahwa Yesus anak Allah. So yang di kapal ini siapa? Orang-orang yang di perahu siapa? Murid Yesus. Yang selama ini memanggil dia guru, memanggil dia rabi, betul? Tetapi pada titik ketika selesai kejadian, diizinkannya gelombang angin sakal itu. Mereka berlutut, mereka nyembah, mereka bilang apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, orang yang sedemikian itulah yang nantinya akhirnya sanggup berdiri tegak dan berkata, apapun boleh terjadi. Kemiskinankah, kelaparankah, ketelanjangankah, penganiayaankah. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Kalau orang udah mengalami demikian, itu yang terjadi. Saudara bayangkan, murid-murid, yuk balik. Kira-kira ketika mujizat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan, mereka naik ke perahu duduk. Mereka ngobrol nggak? Pasti ngobrol. Si Yudas mulai duluan nih, sekarang Yudas. Pet, dahsyat ya Yesus ya. Gila loh, kalau suruh saya beli 5.000 roti malah duit cukup. Kan Yudas kan mikirnya duit terus kan. Koin gue cuma segini, habis. Untung ya punya Yesus ya. Bendahara aman. Aman, uang habis. Petrus bilang, yud cuma segitu. Lu gak lihat. Waktu itu lu pergi beli makanan siang. Anak janda Naim. Itu nangis satu kampung ngantar keluar di gerbang. Yesus suruh berhenti. Jantung saya udah deg-degan. Saya udah tebak nih. Yesus udah deh, jangan jadi gara-gara Yesus. Pasti mau dibangkitin nih, mau dibangkitin. Kalau gak bangkit, ditimpukin sekampung. Wah Yudas kita udah deg-degan, udah pasang kuda-kuda siap lari kalau gak bangkit. Dibangkitkan sama Yesus. Wah Matius gak mau kalah dong. Ya kan? Matius bilang, lu lihat lah yang 10 orang kusta. Aduh, itu menjijikkan banget. Gua udah takut mereka deket, jangan deket. Udah kusta, dia kena, kita najis, gak bisa kebayan Allah. Jauh-jauh jangan deket dah. Udah mereka teriak dari jauh. Gak tanggung-tanggung, bukan 1 orang, 10. Najis, ya udah najis mau ngapain? Yesus. Di situ mereka datang minta disembuhkan. Tahu 10-10-nya sembuh. Memang cuma 1 kembali, tapi 10-nya sembuh. Waduh, mereka duduk di kapal, mereka cerita bagaimana Yesus membebaskan kesengsaraan orang, penderitaan-penderitaan yang dibebaskan, yang pendarahan disembuhkan, wanita pendarahan, kesulitan pergumulan hidup yang dibebaskan, dijamah oleh Tuhan. Mereka cerita, eng ing eng. Yuk sama-sama ngomong, eng ing eng. Angin sakal datang. Tiba-tiba gelombang datang. Nah loh, sekarang ngomongnya apa? Ayo. Kan tadi kan cerita bagaimana karya Yesus dahsyat. Sekarang ngalamin sendiri. Ngomongnya apa? Tahu ngomongnya apa? Waktu Yesus datang, mereka bilang, bukan Tuhan, hantu. Seberapa banyak anak Tuhan dalam gereja, mereka aktif, bisa nyanyi, memuji, bagus. Bagus, ya. Menyembah Tuhan. Tapi waktu rumah tangga ditimpa masalah ekonomi, mereka ke Gunung Kawi. Saya mau tanya, Gunung Kawi itu Tuhan apa bukan? Yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Oh nyembah Tuhan, bukan berdiri di atas badai kayak pemain selancar aja. Ya kan? Nyanyi dahsyat. Tapi ketika anaknya sakit, bawa ke dukun. Dukun Tuhan atau bukan? Apa bedanya dengan murid-murid? Tuhan dibilang hantu. Bukankah sama? Yang hantu dibilang Tuhan. Hah? Ya. Oleh karena itu saya mau berkata bahwa iman kekristenan tidak dibangun di atas mujizat dan berkat. Tapi iman kekristenan dibangun di atas satu pengenalan. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Amin. Kalau anak Tuhan, Jemaat Galilea sudah mengalami titik yang demikian. Percaya deh. Kita tetap akan berdiri tegak. Kita akan tetap berkata, apapun yang terjadi, tidak akan memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, kelaparankah, bergumulankah, termasuk Jakarta yang airnya banjir, ternyata nggak bisa ngeresep ke tanah. Kita akan tetap berdiri tegak dan berkata, Yesus sungguh hidup. Betul saudara? Amin. Kita akan tegak. Ketika kita dicobai kacamata di markup harganya. Ketika kita dicobai dengan banyak pergumulan. Sampai lem ibon harga yang masuk akal. Kita tetap tegak berdiri.
Gue gak akan nyimpang kanan kiri. Gue akan lurus. Amin saudara. Itu anak Tuhan. Saudara, saya gak tahu pergumulan saudara apa. Saya tidak tahu masalah apa. Tapi hari ini saya percaya. Bahwa orang yang mencari perkara di atas. Di mana Kristus Yesus duduk sebelah kanan Allah. Menjadi pembela kita. Orang yang demikian. Imannya akan tetap bersuara. Di tengah kegetiran masalah. Saudara, ada banyak masalah yang bisa membuat kita gentar. Tapi kita tetap akan tegar. Dan orang yang tegar di situasi yang penuh dengan kegentaran. Orang yang tetap tegar dan kokoh di tengah pergumulan masa yang ada. Orang itu adalah orang yang sudah mengembangkan kepercayaannya. Bahwa Tuhan peduli kepada dia. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, berikan tepuk tangan bagi Tuhan saja.